Mitra Tia TV ada yang bilang bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Negara yang besar adalah negara yang menghargai inovasi-inovasi anak negerinya. Dan negara yang maju adalah negara yang menguasai teknologi. Nah, kaitannya dengan inovasi teknologi. Universitas 11 Maret Surakarta selalu berinovasi untuk menghasilkan temuan-temuan karya-karya yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia ini. Nah, kali ini dalam Inovasi untuk Negeri, persembahan LPPM UNS, kami menghadirkan dua inovasi teknologi, sistem instalasi pengolahan air limbah dan penjernih air, yang mana tercipta oleh seorang dosen dari Prodi Kimia Fakultas MIPA UNS, Dr. Pranoto MSc. Saya akan mengunjungi Fakultas MIPA ini, berjumpa dengan beliau, dan kita akan berbincang seputar dua inovasi teknologi ini dalam Inovasi untuk Negeri persembahan LPPM UNS berikut ini. Pak Pranoto, kabar baik Pak Pranoto. Ya, senang bisa ketemu dengan Pak Pranoto di sini. Oke. Ya, Pak Pranoto, tadi saya sudah menyampaikan ke Mitra Tia TV bahwa dalam Inovasi untuk Negeri persembahan LPPM UNS ini akan menghadirkan dua inovasi teknologi ya, yang mana ini diciptakan oleh Pak Pranoto, betul ya? Betul. Ada IPAL, ada juga penjernih air. Nah, kita akan coba nanti mendapatkan penjelasan tentu saja dari Pak Pranoto tentang dua inovasi untuk negeri ini ya. Inovasi teknologi dari Pak Pranoto. Ya. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu nanti IPAL terlebih dahulu, boleh nih Pak? Boleh. Instalasi pengolahan air limbah. Jadi biasa kalau kita bicara IPAL itu ada di pabrik gitu ya. Harus, itu wajib ya? Wajib memiliki ya? Iya. Kemudian mungkin rumah sakit juga ya? Bisa ya? Pokoknya bahan-bahan yang beracun itu bisa diolah dalam bahan beracun dan berbahaya, macam-macam itu ya? Itu bisa diolah, akhirnya nanti ya ketika dibuang itu dalam keadaan bukan sebagai zat yang berbahaya dan beracun lagi, tapi harus memenuhi baku mutu. Oleh sebab itu diolah dalam instalasi pengolahan. Oke, baik. Kita bisa melihat langsung juga seperti apa IPAL ini. Di manakah tempatnya Pak? Kalau IPAL itu ada tiga. Yang pertama adalah di laboratorium MIPA Pusat. Kemudian yang kedua di lab kimia. Kemudian yang lab ketiga ada di Fakultas MIPA. Kita ada tiga IPAL. Kita lihat yang termasuk juga penjernih air, nanti bisa kami punya satu desain yang kami buat di Fakultas MIPA. Karena kita sudah ada di depan Fakultas MIPA UNS, kita di MIPA dulu aja ya Pak ya. Kita ke sana. Di mana kan? Kita bisa ke sana. Mari kita ke sana. Baik Pak Pranoto, kita bisa mungkin ada penjelasan lebih dahulu untuk yang IPAL-nya dulu ini ya. Instalasi pengolahan air limbah, yang mana di sini ada tiga yang telah dibuat di UNS ini ya. Jadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Pranoto tadi. Sebenarnya apa sih latar belakangnya dari Pak Pranoto kemudian menciptakan proyek inovasi teknologi berupa IPAL ini? Biasanya para pengusaha itu enggan membuat IPAL karena mahal. Enggan. IPA saya ini adalah IPA yang sederhana, murah, tapi bisa menyelesaikan masalah. Sederhana, murah, menyelesaikan masalah. Artinya bahan berbahaya beracun bisa bersih, keluar sesuai dengan baku mutu. Karena di proses IPAL itu ada yang disebut dengan proses aerobik dan anaerobik. Yang anaerobik itu tertutup, yang aerobik terbuka. Nah, pengolahan kami bukan menggunakan proses kimia, tapi menggunakan proses biologi. Itu bedanya apa? Kalau proses biologi yang bekerja adalah bakteri alam, sehingga dia bisa mendegradasi bahan-bahan yang beracun. Nah, biayanya sangat murah, 1 meter kubik, 4 meter kubik itu hanya membutuhkan kira-kira 25.000 sampai 50.000. 4 meter kubik limbah. Nah, yang sekarang ada itu biasanya jutaan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat
Pengolahan dengan sistem biologi itu sangat murah dan tidak usah mengurus selamanya. Jadi sekali bakteri itu masuk, proses di alam dia akan terjadi satu proses sendiri, berkembang sendiri selama ada limbah Ya. kemudian biotanya, biologinya berproses dengan Begitu. Ya. Itu sudah dipraktekkan. sudah. Kita sudah punya 3 contoh. 3 di lab contoh itu memang kimia, sudah di lab diaplikasikan. ya pusat sama di Biasanya itu zat-zat apa saja yang kemudian nanti diubah yang menjadikan tidak berbahaya yang itu? sulit itu biasanya logam berat Logam berat. seperti Cu, CD, seng, ada besi, ada mangan dan sebagainya, itu akan terdegradasi. Yang kedua adalah zat warna. Zat warna. Ya, kalau kita melihat sungai itu kan warnanya Iya, ini Solo, Sukoharjo, Iya. Karanganyar ini Iya. nampak Boyolali juga Iya, ya. itu kan banyak gelap. pabrik-pabrik garment. Nah, itu dengan lewat di situ maka akan bersih. akan Oh jernih. gitu. Jadi ketika itu nanti ada di Iya. misalnya pabrik-pabrik seperti Iya. itu, termasuk mungkin ya ini bukan sistem yang pabrik yang besar, Betul. mungkin hanya industri rumah tangga, Iya, tapi rumah juga tangga. ada IPA Iya, seperti kita itu akan nanti bantu. yang dibuang itu tidak akan membahayakan Iya. biota sungai dan lain sebagainya Iya, gitu ya. yang jelas bahwa sungai kita akan jernih, Mhm. tidak berwarna, memenuhi baku mutu. Oke, nah IPAL ini sendiri yang diciptakan oleh Pak Pranoto itu harus memenuhi apa saja? Mungkin dari segi luas tanahnya itu Sebenarnya harus berapa besar? kalau Apakah kita memang hanya sederhana butuh 10 meter persegi, 10 meter persegi, oke. itu Nanti- bisa untuk kira-kira limbah ya 4 meter kubik 4 meter kubik per hari. per hari ya? Iya, per hari. Jadi kalau per hari itu 4 meter kubik cukup 4 meter. Dan itu bisa ditumpuk, bisa sistem tingkat. Kalau tidak punya lahan. Hmm, bisa sistem tingkat? Iya. Oke, oke, Misalnya itu limbah yang dari selulosa seperti tahu, Mhm. maka dia akan muncul gas yang disebut dengan biogas, gas metan. Mhm. Jadi akan berproses menjadi gas, kemudian yang penting bahwa keluar airnya itu adalah menjadi jernih. Oke. Keluar airnya menjadi jernih. Jernih. Jadi itu yang keistimewaan dari IPA saya, sangat murah, sangat mudah, perawatannya tidak. Dan sudah kita coba di kantor. Kalau misalnya dihargai itu pembuatannya berapa? Kalau fisik Berapa banyak itu gitu? fisik ya, Fisik. fisik itu kan bangunan saja. Bangunan. Berapa kalau 10 kali 10 meter persegi dengan itu kali katakanlah kali 1,5 juta itu 15 juta, tapi kan terus seterusnya tidak keluar. Sudah, cukup sekali aja. Oke. Nah, kalau yang di bertingkat tadi bagaimana? Kalau yang bertingkat tadi Cukup misalnya berapa luas yang dibutuhkan? oh itu bisa 4 meter persegi. Cukup 4 meter cukup. Ya, jadi Itu kita berapa buat tingkat tingkat. tadi? Ada 3 tingkat. 3 tingkat. Ya. Oke, 3 tingkat kalau untuk yang tingkat ini. Ya. Ya. Kalau tidak 3 tingkat, kita juga bisa dipakai untuk parkir. Ditutup. Jadi Oke, lahan oke. parkir itu bisa kita buat sebagai Oke, jadi atas sendiri maksudnya itu Iya. bisa buat pemanfaatan yang Iya, lain. iya. Sementara Jadi- yang di bawah itu ternyata Jadi tidak adalah harus ada IPAL-nya gitu lahan ya. terbuka tidak dipakai. Tidak harus seperti itu. Tidak harus. Oke. Tapi Jadi- baiknya Baiknya Yang monggo terbuka atau kalau yang tertutup? kalau punya lahan terbuka banyak itu seperti yang sudah kita buat. Tapi kalau lahan terbatas ya kita buat yang luas saja. Akan Oke. lebih mudah. Oke. Ya. Tadi dikatakan bahwa cukup pembuatannya sekali saja itu bisa Sekali digunakan. saja, Dan dan maintenance-nya sekal- bagaimana perawatannya di sini? Perawatannya mudah, yang penting jangan ada barang-barang yang kotor, daun Contohnya? itu masuk, Daun misalnya nggak boleh, daun oke. berjatuhan, Heeh. ada botol, ada apa itu harus kita bersih. Harus dibersihkan. Yang penting bersih dari dari pengaruh kotoran sekitar, kemudian kita rawat, kita identifikasi apakah bakteri itu masih hidup atau tidak dengan pengukuran dalam kimia itu ada kelarutan, ada pH. Tadi dikatakan bahwa hasilnya adalah airnya bersih. Iya. Ini bersih ya. Bersih dan memenuhi baku mutu. Ini kriterianya apa memenuhi baku mutu di sini? Yang jelas kelarutan oksigennya meningkat, Meningkat, oke. kemudian pH-nya netral, Oke, ha? tidak berbau, Tidak berbau. kemudian tidak berwarna, jernih. Apakah bisa dikatakan aman juga nanti untuk misalnya kan kita tahu kalau air kan sumber kehidupan, Iya. tuh banyak sekali pemanfaatan. Justru nanti kalau kita Konsumsi ke air semacam itu. sungai besar itu akan aman sekali. Jadi ikan-ikan tidak akan makan Ikan tidak akan. logam berat. Dan Oke, berarti ikannya nanti akan terselamatkan Iya. dari limbah Iya. ini. Tapi kalau misalnya air itu nanti bisa tidak
didaur ulang jadi air yang bisa Betul, diminum nanti begitu? dengan ini terus diolah dengan penjernih air yang sehat. Oh, harus ada yang Sesudah tadi inovasi IPAL berikutnya ini ya. jadi baku mutu, kemudian inovasi berikutnya bisa menjadi air. Siap Layak minum, minum, layak minum siap konsumsi minum. itu dengan alat yang inovasi yang berikutnya Iya. untuk pembersih Betul. airnya gitu ya. Nah, sampai sejauh ini kan sudah ada 3 contoh ya Iya. yang ada di UNS. Iya. Nah, bagaimana dengan mungkin semacam permintaan-permintaan dari pihak keluarga ini juga sudah disampaikan kan, sosialisasi Betul. dilakukan. Jadi melalui- kami sudah mencoba sebenarnya beberapa pabrik yang Ya, ada di sudah Solo ini sudah dicoba. Di pabrik mana? Di wilayah Solo? Wilayah Solo, Mojosongo Oke, itu oke. pabrik makroni. Itu sudah. Kemudian ada pabrik tekstil Tekstil juga sedang dibuat. Iya. Iya. Yang sudah berarti yang makroni ini. Makroni sudah. Sudah. Iya, Iya. bisa dibuat. Jadi saya kira di Mojosongo ada. Ya, iya betul. Karena saya juga punya nih di wilayah saya tuh juga karena tidak ada pembuat Iya. sistem IPAL ini juga. Karena itu dari tadinya makroni itu masyarakat jadi limbah. komplain karena bau. Baunya, apalagi kalau Tapi- pas hujan itu. Iya, betul. Waduh. Jadi kayak H2S telur busuk. Iya, Ah, kayak busa-busa itu Iya, loh, Pak. betul. Bener ya? Iya. Heeh. Terus akhirnya kita berikan yang sangat sederhana sekarang. Tidak ada bersyukur. busa-busa seperti itu lagi. Tidak ada Dan itu komplain. airnya bersih aman, tidak ada komplain Iya, dari tidak ada masyarakat sekitar. Kalau Itu yang- industri rumah tangga ya, Pak ya? Itu bukan besar, pabrik- itu oh, pabrik pabrik besar. makroni besar, Besar. besar sekali. Hmm. Kira-kira di depan Universitas Setiabudi. Oke. Ya. Terus tekstil juga. Tekstil juga, tekstil sedang dibangun. Nah, ini bisa nggak digunakan untuk sistem yang di rumah sakit karena Sangat barangkali- bisa. Bisa juga. Iya, karena Kan IPAL mungkin ini, berbeda ya rumah sakit IPAL dengan ini kan pabrik. kita coba di industri di lab kita yang banyak B3-nya, bahan beracun berbahaya. Di rumah sakit otomatis akan. Bisa juga. Iya, Oke, jadi pemanfaatannya ini selain untuk pabrik-pabrik iya. itu untuk apa saja? Untuk Jadi sistem IPAL. semua limbah, limbah, baik itu limbah domestik, aha, limbah industri, Mhm. limbah rumah sakit, Mhm. termasuk limbah dari persampahan. Sampah itu kan juga airnya sangat mengganggu kalau ada air lindi, air licin. dinamai khusus tidak, Pak? Ini untuk IPAL Kalau- dari Pak Pranoto. Saya yang namanya adalah biotanya, Oh, oke, biotanya apa? biopran. Biopran. Oh, Kalau filter kita ya pran. biopran water atau biopran? Biopran, Biopran ya? Iya. Itu biotanya. biotanya. Oh, gitu. Karena harga daripada biota saya itu Aha. untuk 4 meter kubik cukup 25.000 Cukup 25.000 digunakan? untuk selama. Cukup untuk selamanya. Oke, hanya Jadi sekali sekali saja bangun saja Aha. yang mahal, tapi untuk operasi dengan biotanya 25.000 untuk Selama. seterusnya digunakan. Padahal kalau kita melihat untuk ipal-ipal itu sangat mahal. Jadi kalau dibandingkan ipal-ipal yang lain, Oh, kira-kira jauh. dari segi harga Dari ekonomisnya segi itu bagaimana? ekonomi jauh. Jauh Kalau sekali. yang kenapa pengusaha itu tidak mau buat ipal? Nah, karena mahal. Nah, kita ciptakan inovasi teknologi ipal ini secara murah, secara Jadi memang hasilnya bagus. bisa digunakan industri yang besar, Iya. bisa juga untuk industri rumah tangga kecil-kecilan itu juga bisa. Karena tadi kan luasnya ya, Iya. tidak harus 10 meter persegi ya, Iya. bisa yang tadi bertingkat, Bertingkat 4 meter bisa. persegi. Jadi tadi kalau kan kita bisa. punya lahan kecil ya kita buat kecil. 3 tingkat itu tadi ya. Ya. Oke, nah itu dia Mitra ATA TV ya, tentang inovasi teknologi Ipal. sistem instalasi pembuangan air limbah, ya, pengolahan air limbah yang telah dihasilkan atau diciptakan oleh Pak Pranoto di sini ya. Memang manfaatnya begitu banyak sekali, pertama sekali untuk mengolah limbah menjadi air bersih yang memenuhi baku mutu. Nah, tadi saya penasaran ya dengan inovasi teknologi yang berikutnya, karena tadi dikatakan bahwa setelah IPAL ini kemudian nanti bagaimana air yang dihasilkan bisa layak konsumsi, ada penjernih air. Nah, Anda juga pasti penasaran, jadi pastikan tetap bersama kami dalam Inovasi untuk Negeri persembahan LPPM UNS.